jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Oh, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Oh, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Oh Jesus Christ, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah
kebaikan, mendatangkan kebaikan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Hello everyone, Pastor Arnold here. Saya akan sharing pada hari ini sesuatu yang saya percaya akan sangat-sangat memberkati kita, dan terutama di masa-masa yang kita semua sama-sama rasakan dan lalui bersama-sama yang cukup berat. Tapi saya selalu percaya bahwa Tuhan selalu bersama-sama dengan kita, Dia selalu menyertai kita, Dia selalu mendampingi kita, bahkan dalam keadaan yang paling sulit seperti apapun juga, Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Agak sulit memang mempercaya, agak sulit memang meyakini hal itu. Tapi kalau hari ini saudara menyaksikan program ini dan saudara masih berdiri tegap, saya yakin bahwa kekuatan itu pasti datang dari Tuhan. Atau hari ini saudara masih berdiri tegap bersama dengan keluarga saudara, Anda masih terpelihara, Anda masih terjaga, saya sangat yakin itu karena Tuhan masih menjaga dan menyertai kita. Kalau saudara tengok lebih jauh kanan kiri, banyak orang give up, banyak orang menyerah, banyak orang mundur, banyak orang kehilangan kasihnya kepada Tuhan,
banyak orang kehilangan pengharapannya. Mereka bahkan tidak sedikit yang mengakhiri hidupnya. Tapi hari ini saya sangat yakin bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita, orang yang percaya kepada Dia, orang yang bersandar penuh kepadanya. Kita yakin bahwa rancangan Tuhan dalam keadaan seperti sekarang ini pun ada rancangan baik yang Tuhan mau kita semua lihat dan kita semua bisa menjalaninya bersama-sama dengan Dia. Saya mau ajak saudara pada hari ini, mari kita lihat satu ayat di Alkitab, Matius 7, ayat 7-11. Ayat yang mungkin sangat familiar dengan kita, ayat yang mungkin cukup sering kita dengar, tapi saya sangat yakin waktu kita membaca ulang kembali, saudara pasti akan bisa melihat sisi yang lain yang akan memberkati saudara. Karena saya pun seperti itu, setiap kali kalau saya baca firman yang mungkin sudah sering saya baca, sudah sering saya ulang-ulang, setiap kali kalau saya mengulang lagi, Roh Kudus berikan saya sesuatu yang baru. Dan hari ini saya ingin bagikan kepada saudara apa yang Tuhan ingin katakan buat kita hari ini. Matius 7 ayat 7-11 berkata begini, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, setiap orang yang memberi, mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Dikatakan, Bapamu di surga, Dia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Apa yang muncul pikiran saudara-saudara mendengar ayat ini kembali? Saya jujur, waktu saya belajar ini, saya selalu melihat bahwa mengingat kembali ketika momen di mana atau waktu-waktu di mana saya melihat waktu-waktu yang sulit, dan saya tahu bahwa bukan kepada manusia kita berharap, tapi kepada Tuhan. Dan saya ingat ayat ini kembali. Mintalah, cari, ketuk. Ada 3 hal dikatakan, meminta, mencari, mengetuk. Tahukah saudara bahwa pada titik tertentu meminta itu nggak gampang. Itu beberapa orang struggle, beberapa orang tidak mau mungkin melakukan. Bahkan mungkin ketika saudara sedang dalam pergumulan berat, Anda pun tidak punya kepercayaan diri untuk meminta kepada Tuhan. Why? Kenapa? Karena Anda berpikir bahwa kalaupun saya minta, apakah Tuhan akan beri? Atau kadang-kadang ada orang juga yang jarang minta karena punya berbagai latar belakang. Saya sendiri pernah mengalami bahwa ketika ketemu dengan seseorang yang sudah lama kita tidak ketemu, kemudian suatu waktu diajak saya, ayo, dia panggil saya, kakak, ayo Kak Arnold, ikut kita jalan. Ini kemudian dia bawa saya ke tempat-tempat tertentu. Dia satu kali kami pergi ke tempat factory outlet untuk dia mau belanja. Kemudian dia bilang kepada saya, Pastor Arnold, hari ini saya punya request. Saya tanya, apa requestnya? Saya minta Pastor Arnold boleh beli apa saja, boleh tunjuk apa saja, beli tanpa pikir harga dan lain sebagainya. Silakan. Dia bilang, ini request saya. Dan kemudian saya bilang, are you sure? Gitu. Dia bilang, ya silakan. Dan kemudian saya pada pilihan pertama saya bilang, boleh nggak saya ambil ini? Silakan. Dia udah bilang, minta apa saja hari ini saya traktir. Kemudian saya akhirnya tentunya dengan tahu diri juga, saya coba untuk pikir apa yang saya perlu, apa yang saya nggak perlu. Ya, saya ambil beberapa barang. Kemudian dia tanya, cuma itu, tambah lagi. Saya bilang, nggak, that's enough, cukup. Tapi kemudian ada teman saya, ikut sama-sama, dia nggak minta apa-apa, dia nggak bawa apa-apa. Karena dia pikir, saya nggak mau repotin, dan lain sebagainya. Dan kami pulang dari tempat shopping, dan kemudian saya mendapatkan beberapa item, teman-teman saya nggak dapat apa-apa. Hanya gara-gara dia nggak meminta. Dan alasan kenapa dia nggak meminta, alasan kenapa dia tidak hanya bersikap seperti saya, karena dia mengatakan dalam dirinya, saya nggak enak, saya nggak mau gitu. Dan saya bilang kepada saudara pada hari ini, kalau Tuhan bilang kepada kita minta, berarti betul-betul Dia mau kita minta. Tahukah saudara, ketika saudara dan saya meminta, kita kadang-kadang nggak punya keberanian, nggak punya kepercayaan diri, nggak yakin untuk meminta hal yang baik, hal yang mungkin
besar dari Tuhan. Karena kita berpikir, mana mungkin Tuhan mau kasih, mana mungkin Tuhan bisa jawab doa saya. Kita bertanya mungkin kita bisa dapat sesuatu dari Tuhan yang baik kalau kita memenuhi syarat A, B, C, dan D. Kita pikir kita mesti layak, kita mesti harus berjuang membuktikan kepada Tuhan bahwa kita layak meminta. Padahal firman ini katakan berlaku buat siapa saja yang percaya. Kalau kau yakin dengan sungguh-sungguh, Tuhan suruh minta pada Dia. Dan bahasa yang saya katakan, keep asking, keep seeking, keep knowing. Tuhan mau kita terus mencari, terus meminta, terus mengetuk. Dibutuhkan effort untuk lakukan itu. Diperlukan keyakinan diri untuk meminta pada Tuhan. Tentunya kalau saudara mau minta, saudara mesti yakin bahwa apa yang saudara minta bukan cuma buat saudara sendiri untuk memuaskan hawa nafsu, tapi Anda memang memerlukan itu. Dan Tuhan itu jauh lebih smart daripada apa yang saudara pikirkan. Dia tahu persis mana yang kita butuh, mana yang kita nggak butuh. Mana yang muncul dalam hati kita karena keinginan, mana yang betul-betul muncul dalam hati kita karena kita betul-betul membutuhkan itu. Tapi antara saudara membutuhkan sesuatu dan saudara meminta itu dua hal yang berbeda. Banyak orang memerlukan sesuatu, tapi dia nggak yakin untuk meminta kepada Tuhan. Dan Tuhan hari ini mau kita lihat Dia sebagai Bapa kita di surga. Dia bukan siapa-siapa, Dia Bapa kita. Anak-anak saya, mereka perlu apa? Mereka mesti bicara. Saya senang kalau mereka berbicara. Tapi hari ini Tuhan pengen juga kita sebagai anak Tuhan melihat Dia seperti itu. Dia bukan Bapa yang menahan kebaikan dari kita. Dalam masa krisis seperti ini, Tuhan pengen ajar kita untuk melihat Dia sebagai Bapa. Datang kepada Dia, berseru kepada Dia, yakin bahwa apa yang saudara minta, Dia Allah yang mendengar. Dia tahu persis apa yang ada dalam hati saudara. Kalau engkau punya motif betul-betul sungguh, berharap sesuatu pertolongan dari Tuhan, jangan pernah ragu. Hari ini Tuhan panggil kita bersama-sama untuk datang kepada Dia dengan yakin, dengan iman, dengan hati yang berharap penuh kepada Dia. Dan kita percaya bahwa Dia Bapa yang baik. Dia tidak akan menahan yang baik dari saudara. Ada satu tokoh di Alkitab, namanya Yabes. Saya ingin baca buat saudara. Kita sering dengar Yabes itu identik dengan doanya yang luar biasa. Nah, saya akan baca tentang pribadi Yabes ini pada saudara. Dan biarlah ini jadi contoh buat kita. Bagaimana seseorang yang datang kepada Allah dan dia berseru pada Tuhan dengan sangat spesifik apa yang dia minta dari Tuhan. Beberapa orang, bahkan mungkin pengkhotbah, menilai bahwa doa Yabes itu selfish, sangat mengandung nilai aku, me, dan lain sebagainya. Tapi kalau itu selfish, Tuhan tidak akan jawab doanya. Kalau doa Yabes itu di mata Tuhan itu doa yang selfish, maka Tuhan pun tidak akan menjawab doanya. Alasan Tuhan menjawab doa Yabes karena Tuhan tahu persis apa dalam hatinya. Tuhan tahu kerinduan dalam hatinya. Tuhan tahu apa yang terjadi dengan Yabes ketika doanya dijawab. Dan ini jadi contoh buat kita hari ini. Dalam 1 Tawarim 4 ayat 10 berkata begini, Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku melimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku dari malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaan itu. Dikatakan bahwa Yabes meminta 4 hal dari Tuhan. Tuhan berkati saya, katanya, dengan berlimpah-limpah. Dan dikatakan Tuhan perluas daerahku, perluas influence, perluas koneksiku. Dan kemudian dia bilang Tuhan lindungi aku supaya malapetaka tidak menyertai. Dan dia minta Tuhan juga menyertai dia. Dan yang luar biasa, ayat itu langsung disambung. Dikatakan, dan Allah mengabulkan permintaan itu. Yabes berseru dengan sungguh. Dan Tuhan menjawab. Tuhan tidak suruh kepada Yabes, kau harus lakukan A, B, C, D. Baru saya jawab doang. Saya pikir ini hal yang sederhana yang Tuhan mau hari ini kita belajar. Apapun pergumulan saudara, kita katakan, datang kepada Tuhan dalam segala doa dan permohonanmu. Berseru kepada Dia dengan iman dan pengharapan. Karena kau yakin bahwa Dia yang mendengar, Dia akan menjawab doa kau. Amin. Coba Anda lihat, kalau Anda sebagai orang tua, senang nggak kira-kira melihat anakmu itu senang? Semua orang tua, semua bapa senang lihat anaknya senang. Apalagi ketika mereka meminta sesuatu, kemudian orang tuanya bisa memberikan pada waktunya. Hati Bapa di surga sama. Dia rindu dengar suara kita untuk meminta kepadanya. Dia rindu mendengar kita berseru kepada Dia. Dia rindu kita datang kepada Dia anytime untuk berserah penuh pada Dia. Karena kita percaya
hanya Dia yang sanggup bisa menolong kita. Hari ini saya mau ajak saudara, saya mau dorong saudara, apapun perkara yang saudara hadapi, kita semua ada dalam proses krisis, semua orang struggle, siapapun orang itu hari-hari ini, mereka struggle. Negara hebat pun hari ini mereka struggle. Bahkan beberapa negara ada di ujung tanduk ketika mereka berjumpa dengan krisis yang luar biasa hebat. Tapi saya percaya Tuhan tidak akan meninggalkan umat-Nya. Dia rindu hari ini mendengar doa-doa itu naik sampai ke Dia. Doa ini naikkan dengan sungguh-sungguh, keyakinan. Jangan ragu saudara berdoa, Tuhan berkati aku. Tuhan bless me abundantly. Mungkin hari ini kita belum sampai ke titik karena doa kita tidak seperti Yabes. Kita mungkin seringkali pilih kata-kata yang bijak untuk ngomong sama Tuhan. Kita pilih kata-kata yang mungkin menurut kita lebih etis didengar Tuhan, lebih santun. Kita gak berani terbuka jujur bahwa kita betul-betul berharap sesuatu dari Dia. Tapi Dia adalah Bapa. Kita mengatakan bahwa Dia menyelidiki hati manusia. Anda dan saya tidak perlu jaim waktu kita berdoa di hadapan Tuhan. Hampiri Dia apa adanya. Buka hati saudara. Keluarkan isi hatimu kepada Dia. Pemazmur Daud sering lakukan itu. Dia datang pada Tuhan. Dia buka hatinya. Dia ngomong apa adanya. Ketika dia sulit, dia minta pertolongan dari Tuhan. Ketika dia dalam tekanan, dia minta pertolongan juga dari Tuhan. Dan itu yang Tuhan mau hari-hari ini buat kita sebagai anak-anaknya. Yabes kasih contoh. Datang kepada Tuhan dengan boldness. Kalau engkau berdoa, jangan berdoa dengan ragu-ragu. Kalau kita katakan orang yang ragu-ragu, orang yang meminta dengan ragu-ragu, orang yang menduha hati, dia tidak akan dapat apa-apa. Hampiri tata kasih karunia Tuhan dengan confidence dan kepercayaan diri. Karena engkau berbicara kepada orang yang sanggup, pribadi yang sanggup menjawab doa. Hari ini, saya mendorong kita sekali lagi. Kita punya Tuhan yang juga adalah Bapa buat kita. Dia senang melihat anak-anaknya diberkati. Amin, saudara. Saya mau ajak kita berdoa sebelum saya tutup. Bapa di surga, terima kasih buat waktu ini. Kami percaya Tuhan bahwa tidak ada tempat yang paling ideal buat kami berharap di masa krisis. Tidak ada tempat yang paling pasti yang kami bisa berpegang teguh selain pada Engkau. Berpegang kepada janji dan firman Tuhan. Aku berdoa biar Tuhan Kau berkati umat-Mu. Apapun fase hidup kami hari-hari ini, krisis seperti apa yang kami hadapi. Mungkin kami sedang bergumulan kesehatan, kami bergumulan dengan pekerjaan kami, dengan usaha kami bergumulan dengan keuangan kami, atau apapun pergumulan kami hari ini. Kami percaya untuk kami datang dan ambil sikap seperti Yabes. Berani datang kepada Kau dengan iman, berseru kepada Engkau, ya Tuhan, bless me abundantly. Kami tahu bahwa Kau memberkati kami. Kau juga mau kami jadi berkat bagi orang lain. Bagaimana kami bisa jadi berkat bagi orang lain kalau kami tidak diberkati? Oleh karena kami percaya bahwa Tuhan, Kau mau kami bersikap seperti Yabes, yakin penuh waktu kami berseru kepada Engkau. Kau Tuhan yang mendengar doa kami, Engkau yang akan memberkati kami. Berkati umat-Mu Tuhan pada saat ini. Aku percaya Allah yang sama yang mendengar Yabes, Allah yang sama juga yang mendengar doa kami hari ini. Dan sebagaimana Kau menjawab doa Yabes, demikian juga Kau akan menjawab dan memberkati umat-Mu. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Kami ucap syukur hanya dalam nama Yesus. Mari semua yang diberkati Tuhan. Bersama kita berkata, amin. Shalom, hello church, apa kabar hari ini? Luar biasa, amin. Saatnya kita memberi offering time. Sebelum kita memberi, kita buka satu firman Tuhan di 2 Korintus 8 ayat yang ke-1 sampai yang ke-3. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Amin. Di sini katakan bahwa jemaat di Makedonia ini jemaat yang sedang dicobai dalam berbagai pencobaan. Tapi dikatakan bahwa mereka punya sukacita yang meluap. Amin. Kondisi yang kedua, mereka sangat miskin. Tapi Alkitab katakan mereka kaya dalam kemurahan. Amin. Saudara bisa bayangkan bagaimana mungkin kalau kita berpikir dengan pikiran manusia kita. Kita miskin, keadaan susah, banyak pencobaan, tapi kita masih bisa bermurah hati. Satu hal yang saya tahu bahwa kemurahan itu buah-buah roh. Amin. Jadi kalau kau punya kemurahan sekarang ketika masa sulit seperti sekarang ini, krisis yang kita nggak pernah tahu sampai kapan selesai, itu adalah pekerjaan Roh Kudus, amin. Itu kemurahan itu datang dari dalam diri Anda.
Jadi dikatakan bahwa mereka memberi menurut kemampuan mereka, bahkan melebihi apa yang orang bisa bayarkan mereka memberi. So saya dorong saat ini, jangan pernah berhenti memberi. Even keadaan kita sekarang sedang susah, sedang sulit mungkin, tapi memberi itu kaya dalam hati. Amin. Jadi kemurahan itu tidak tergantung dalam kondisi Anda. Terima kasih, selamat memberi.